Mangga Pak, waktunya 10 Ya, menit. oke. Mudah-mudahan cukup. Terima kasih Bu Mira atas kesempatannya. Semoga cukup. Ya, untuk menghemat waktu langsung saja ke materi saya. Untuk pelaksanaan bimbingan pranika bagi calon pengantin di agama Kristen, kali ini saya akan menyampaikan secara umum saja, karena di Kristen itu unik. Kristen itu punya 300 sinode gereja, artinya sinode gereja itu jenis gereja yang beda-beda, yang punya aturan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau saya misalnya HKBP, saya kalau kemanapun saya akan cari HKBP, akan cari GBI, nggak cari HKI. Karena ada kebebasan yang diberikan secara otonom kepada gereja masing-masing untuk mengembangkan pelayanannya. Jadi saya akan memberikan secara umum. Saya sangat fokus dengan pelayanan keluarga. Makanya saya merasa bimbingan pranika ini sangat penting. Karena bimbingan pranika ini adalah kunci keberhasilan dari keluarga. Kalau keluarga berhasil, maka anak akan berhasil. Kalau kita mau melihat masa depan keluarga, lihatlah anak-anaknya. Kalau kita mau melihat masa depan bangsa, lihatlah generasinya. Makanya bimbingan pranika ini adalah suatu hal yang sangat urgent menurut saya, adalah sesuatu yang sangat penting karena menentukan keluarga ke depannya. Makanya saya di pelayanan juga, pelayanan keluarga. Kenapa nggak bisa saya lanjut ya? Sorry. Belum saya itunya. Makanya saya fokus pelayanan keluarga, dan buku terakhir saya, buku terbaru saya, itu saya fokus membahas orang tua bijak mempersiapkan kesuksesan anak. Jadi bagaimana benar-benar orang tua itu adalah kunci keberhasilan buat anak-anak. Jadi kalau bimbingan pranika gagal, itu sangat disayangkan. Makanya di kekristenan juga itu sangat serius pernikahan ini. Makanya mujizat yang pertama sekali dilakukan Yesus, yang dilakukan oleh Isa, itu adalah di pernikahan. Bukan di mana-mana, tapi di pernikahan, karena pentingnya pernikahan itu. Mengapa kita menikah? Itu hal yang paling mendasar yang harus ditanyakan kepada calon pengantin. Jangan-jangan mereka menikah itu adalah karena dikejar umur, atau karena sudah dituntut orang tua, atau mungkin karena hawa nafsu, seks. Dan pertanyaan ini juga ditanyakan kepada saya waktu menikah. Saya akan putarkan videonya untuk kita. Semoga audionya kedengar. Tetapi yang penting di sini saya tanya dulu sekali lagi, walaupun Amin lebih jago mungkin dalam Alkitab, karena sekolah teologi juga. Kenapa Amin menikah? Karena melakukan firman Tuhan tidak baik manusia itu seorang diri. Kata mereka boleh supi. Tahu mana ni juga benda saya lemo, nemo Amin. Orang itu tidak baik. Orang itu tidak amat tapi itu tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, Bu. Bijak dia boleh supi. Ya, jadi kalau tujuan pernikahannya salah, mengapa dia menikah, maka kedepannya juga tindakan atau praktek dalam pernikahannya itu akan salah. Jadi ketika saya ditanya kenapa saya menikah, itu adalah karena Tuhan, karena Allah. Jadi karena perintah Tuhan, karena firman daripada Tuhan, itu makanya saya menikah. Bukan karena dikejar umur, bukan karena dituntut orang tua atau keluarga, bukan karena hawa nafsu dan lain sebagainya. Sehingga bimbingan pranika itu harus benar-benar dilakukan kepada calon pengantin. Apa tujuan bimbingan pranika dalam kekristenan? Yang pertama, bimbingan pranika itu adalah satu bentuk persiapan dalam memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk keluarga sejahtera. Semua ingin keluarga sejahtera, saya juga ingin keluarga sejahtera. Tapi persiapan menuju ke sana, proses yang harus dilewati ke sana itu panjang untuk mencapai keluarga sejahtera.
Jangan kita fokus dengan hasil, tapi fokus dengan proses yang akan dijalani oleh calon pengantin. Yang kedua itu adalah perencanaan kehamilan. Karena pertama sekali waktu manusia diciptakan, perintah pertama yang diberikan Tuhan adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya beranak cucu itu harus sesuatu yang direncanakan, bukan sesuatu, karena anak itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Allah jauh sebelum anak itu ada dalam kandungan. Makanya sebagai calon pengantin dia harus bisa merencanakan itu, merencanakan kehamilan. Nanti saya di bawah akan saya jelasin lebih dalam lagi. Kemudian ketiga, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan. Walaupun kesehatan ini nomor berapa akibat dari perceraian, ditinggal oleh istri atau suami, tapi ini juga perlu, karena kalau faktor perceraian di Jawa Barat itu kan faktor yang paling besar ekonomi dan juga perselisihan pertengkaran itu. Tapi kesehatan ini penting, karena apa? Bagaimana kita bisa menerima dan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas kalau orang tua yang adalah sumbernya tidak sehat gitu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan tentang keluarga sejahtera. Mustahil kita bisa praktek nggak ada pengetahuan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran itulah yang akan membuat kita mengetahui. Ketika kita bisa mengetahui, punya pengetahuan tentang keluarga, maka itu akan bisa kita praktekkan. Nah, sekarang kita lihat yang satu persatu. Dalam kekristenan, persiapan dalam memasuki gerbang pernikahan itu persiapan apa yang paling pertama? Yang pertama itu adalah mengenal diri sendiri dan pasangan. Kita akan memperlakukan pasangan kita sejauh mana kita mengenal dia. Jadi, ketika kita mengenal diri kita sendiri, jadi jangan mengenal pasangan, kita kenal dulu diri kita sendiri, baru kita kenal pasangan kita. Makanya waktu saya konseling pranikah, saya ditanyakan pertama sekali itu seperti ini. Apa makanan yang paling tidak disukai oleh calon istri kamu? Saya bingung sebenarnya menjawabnya karena nggak pernah kepikir gitu. Itu artinya saya belum jauh mengenal. Kalau mungkin hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gampang kita terima. Tapi bagaimana kita mengenal pasangan kita dari sisi negatifnya. Dan ketika waktu di bimbingan pranikah, kita sudah mengenal hal-hal negatif dari pasangan kita, kekurangan pasangan kita, dan kita bisa menerimanya. Wow, itu sangat luar biasa. Dan kedepannya saya sangat yakin Bu Mira itu pasti keren banget keluarganya. Yang selanjutnya adalah persiapan mental dan finansial. Seperti yang saya bilang itu, faktor perceraian adalah ekonomi. Di mana banyak keluarga yang menikah muda, belum mempersiapkan keuangannya, belum mempersiapkan lain-lain. Makanya sebelum saya menikah, yang pertama saya persiapin apa Bu Mira? Yang saya persiapin pertama rumah. Saya harus punya rumah dulu baru menikah. Karena apa? Karena itu menurut saya akan sesuatu yang enak. Karena rumahmu adalah istanamu, saya akan menciptakan istana dulu, baru membawa pengantin saya ke istana saya. Tapi itu saya pribadi. Tapi yang dimaksud di sini persiapan finansial itu sangat penting. Artinya saya udah tahu penghasilan istri saya apa, penghasilan suami kita itu apa, dan bagaimana nanti mengelola finansial, kita akan pintar gitu. Karena kita udah tahu, oh ternyata penghasilan kami hanya segini. Bukan berarti saya bilang finansialnya harus kaya raya gitu. Enggak. Tapi supaya kita bisa mengatur, oh ternyata dari sisi finansial kami, hari ini kami hanya bisa beli Indomie misalnya. Belum bisa beli daging kambing, masih daging ayam. Nah, misalnya seperti itu, sehingga mengelolanya. Jadi di bimbingan nikah juga itu sudah ditanyakan apakah kita tahu. Makanya banyak juga sebelum memasuki pernikahan saja sudah ada pasangan yang sudah tabungan berdua. Jadi udah disatukan tabungannya supaya sama tahu, supaya ekonomi bisa lancar ke depannya. Yang kedua tadi perencanaan kehamilan. Ya, tentunya ini berbicara mengenai seks juga ya. Seks dalam pernikahan, seks itu kudus. Kalau kita birahi kepada pasangan kita, kalau kita nafsu pada pasangan kita itu enggak dosa. Kalau kita birahi pada pasangan orang baru dosa. Makanya di sini juga diajarin seks itu sangat adalah satu kebutuhan dalam pernikahan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan di
di pernikahan ini, seks itu adalah satu alat yang dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati keindahan dalam pernikahan. Kemudian di sini juga ada kesehatan reproduksi, udah pasti ya. Kalau kita mau punya keturunan, ya kita harus kesehatan reproduksinya. Kemudian perencanaan jumlah anak. Jumlah anak juga perlu direncanakan. Jangan sampai istri pengennya 2, suaminya pengen 8. Siap ya Pak ya. Karena ini juga menyangkut terhadap ekonomi gitu. Jelas suaranya Bu? Ya. Mohon maaf untuk semua partisipan. Mohon di-clearkan panitia suaranya. Mohon. Ya, oke, saya lanjut. Jadi kesehatan reproduksi itu penting, makanya nanti di... Mohon maaf Pak Sandi, waktunya 3 menit lagi. Oh iya. Mudah-mudahan cukup ya. Tadi keganggu. Yang selanjutnya tadi udah perencanaan jumlah anak, ini cara mendidik anak. Cara mendidik anak ini juga perlu diselaraskan, karena anak, seperti yang saya bilang tadi, anak itu sangat penting dalam pernikahan. Tuhan concern dengan anak. Next, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah konsultasi dan pemeriksaan kesehatan. Bagaimana kita bisa mengenal kondisi fisik pasangan kita, supaya kita bisa berterima. Tapi di sini ada janji nikah. Janji nikah itu menerima pasangan baik pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sakit ataupun sehat. Jadi bukan berarti ketika kita memeriksa kesehatan dan kita menemukan dia sakit, bukan berarti nggak bisa itu. Kita harus benar-benar bisa terima dia. Kemudian yang keempat itu kepada calon next. Ya, yang keempat itu meningkatkan pengetahuan. Seperti yang saya bilang tadi, praktek akan gampang ketika kita punya pengetahuan. Tentunya yang pertama itu dalam kekristenan dia harus memahami dasar-dasar pernikahan. Seperti yang sudah dijelaskan hampir sama dengan Katolik tadi, monogami, tidak ada kata cerai, apapun ceritanya, tidak ada kata cerai, makanya waktu pacaran, waktu mengenal, sebelum masuki pernikahan, buka matamu selebar-lebarnya. Terima kekurangannya, barulah masuk ke pernikahan. Setelah pernikahan, tutup matamu kepada kekurangan-kekurangannya. Itu rahasianya. Dasar-dasar pernikahan itu monogami, itu harus benar-benar dijelasin kepada calon pengantin supaya sebelum dia melangkah dia berpikir dengan baik. Yang selanjutnya di sana juga di bimbingan pranikah ada komunikasi dalam keluarga. Bagaimana komunikasi suami kepada istri, istri kepada suami, di mana suami sebagai imam, di mana istri harus tunduk kepada suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu di sana diajarkan bagaimana komunikasinya. Bahkan komunikasi orang tua dengan anak itu juga harus dijelaskan kepada calon pengantin. Kemudian yang pasti seperti yang saya bilang tadi, faktor perceraian yang pertama itu adalah ekonomi, yang kedua adalah konflik. Jadi di calon pengantin harus diajari bagaimana mengatasi konflik. Mau seperti apapun pernikahan itu, indahnya pacaran, jangan kita bayangkan seperti film Korea gitu loh. Langsung indah gitu, seperti India yang apa gimana. Ada konflik. Keluarga manapun, keluarga haji, keluarga pendeta, keluarga apapun itu pasti ada konflik. Walaupun saya hamba Tuhan misalnya, saya pelayan jemaat, saya punya konflik dalam keluarga saya, jadi harus bisa mengatasi konflik. Yang selanjutnya, next. Ini sepertinya slide yang terakhir. Itu tadi tujuan dari bimbingan pranikah dan materi-materi yang disampaikan. Ini pelaksanaan bimbingan pranikah dalam Kristen. Yang pertama itu sebelum dilakukan bimbingan pranikah, dia harus sudah memenuhi persyaratan, baik secara undang-undang, yang mau dibimbingi itu umurnya sudah cukup, kemudian dia benar-benar monogami, pernikahan satu laki-laki dengan satu wanita, bukan antara laki-laki dan laki-laki atau wanita dan wanita, itu harus benar. Kemudian ada izin dari orang tua atau wali. Jadi harus ada izin dulu gitu, supaya jangan kedepannya punya masalah. Kemudian harus ada izin surat keterangan dari RT dan RW bahwa dia belum pernah menikah. Kemudian yang kedua itu adalah waktu bimbingan pranikah pada umumnya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, kekristenan itu banyak sinode gereja. Waktu bimbingan pranikah ini biasanya 3 minggu sampai 6 bulan. Ada yang 3 minggu yang biasanya mendesak, hanya 3 minggu saja kelas kilat. Tapi ada yang sampai 6 bulan melakukan bimbingan pranikah baru memasuki
pernikahan di hari H. Yang selanjutnya dilakukan, bimbingan pranikah ini dilakukan oleh pimpinan gereja. Jadi pimpinan-pimpinan gereja, baik itu majelis, baik apapun itu di gereja, mereka yang akan melakukan bimbingan-bimbingan pranikah ini. Kalau kami dari penyuluh, kami hanya memberikan garis besarnya saja bimbingannya kepada pimpinan-pimpinan gereja. Tapi yang melakukan bimbingannya itu adalah pimpinan gereja. Yang selanjutnya adalah materi dikembangkan masing-masing gereja. Seperti yang saya bilang tadi, itu kan otonom. Jadi mereka bisa kembangin sesuai dengan doktrin, ajaran, dan cara pelayanannya. Jadi teknisnya semuanya kita serahkan kepada gereja. Yang kelima udah pasti lulus bimbingan pranikah. Jadi supaya bisa masuk ke pernikahan Kristen, dia harus lulus bimbingan pranikah ini. Karena keluarga itu sangat penting seperti yang saya bilang tadi. Isa melakukan mujizat pertama sekali di keluarga karena pentingnya keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Mira. Ya, terima kasih untuk semua narasumber. Selanjutnya kita sesi diskusi. Oleh karena itu, partisipan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dari 27 kabupaten kota, baik dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, ataupun sebagai penyuluh kesehatan reproduksi. Bila mana ada mau menanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Mangga, waktunya saya berikan. Ya, belum ada sepertinya Bu Eka ya. Kalau kita berbicara tentang... Selamat sore, Ibu. Oh, ya, mangga, silakan. Ada dari siapa ini, Bu? Boleh? Saya nama Nesi dari... Dinas di mana? Saya Nesi Perdede dari Puskesmas Pendiri Muka Depok. Ya, dari Depok. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Tadi kita udah dengarkan pemaparan dari persiapan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dari semua agama. Mungkin di sini yang perlu diperkuat bahwa selama ini kan kita, kebetulan saya bertugas di Puskesmas Pendiri Muka, yang selama ini bahwa pemeriksaan calon pengantin itu dikuatkan di bagian kesehatannya, karena banyak yang kita lihat yang justru setelah menikah baru mengetahui, oh ternyata ada penyakit ini, ada penyakit ini. Dan yang selama ini kita itu di pelayanan kita reproduksi di Puskesmas, bahwa yang melakukan tes kesehatan reproduksi itu kebanyakan dari agama Muslim. Mungkin yang diperkuat bahwa dari setiap agama supaya diperkuat untuk menganjurkan sebelum konsultasi di pranikah itu supaya melakukan tes kesehatan. Jadi mungkin bisa memberikan surat pengantar dari setiap agama untuk dibawa ke puskesmas supaya melakukan tes kesehatan atau memberikan persyaratan bahwa mau calon pengantin itu harus sudah periksa dulu kesehatannya gitu, baru memberikan surat untuk gitu. Seperti ketangkap Bu Nesi untuk pertanyaannya. Ini mengenai alur bagaimana seorang catin untuk bisa mengajukan pernikahan tentunya ya Bu ya. Kalau lihat maksudnya seperti ini loh Bu. Kesehatannya ya Bu ya, rekomendasi. Ya. Mungkin memberikan anjuran atau bahwa setiap pengantin, calon pengantin itu baik di agama ini, baik di agama yang manapun yang ada di Indonesia harus melakukan pemeriksaan tes kesehatan. Mungkin di semua agama sudah memberikan penyuluhan, tapi diperkuat lagi untuk melakukan tes kesehatannya gitu. Ya, karena yang kebanyakan yang kebanyakan itu dari KUA yang biasanya datang, kita dari KUA. Sementara dari agama ini belum pernah ada memberikan atau menganjurkan untuk seperti itu gitu. Mungkin ke depannya supaya diperkuat tes kesehatan pada calon pengantin gitu ya. Iya. Mangga untuk beberapa narasumber pada saat ini ada dari Bapak Romo atau Pak Supri dari Buddha atau Bapak Sandi dari agama Kristen mau memberikan pemaparan untuk pertanyaan yang diajukan oleh Bu Nesi. Kalau kita lihat dari tadi pemaparan narasumber semua itu menyangkut dengan adanya sertifikasi persiapan perkawinan ya. Tetapi di dalamnya mungkin untuk rekomendasi ke tenaga kesehatan
belum disampaikan, atau bagaimana sejauh mana pemaparan atau pelaksana yang sudah diberikan dari beberapa agama untuk jemaahnya, untuk bisa berkonsultasi kepada kami tenaga kesehatan. Boleh siapa dulu terlebih dahulu? Boleh Bapak Romo? Atau Bapak Romo sudah hadir? Ya, boleh. Ya, Ibu, makasih, Bu. Dari Gereja Katolik, sebenarnya dalam persiapan perkawinan itu salah satu yang mungkin bukan syarat mutlak, tapi sudah dianjurkan bahwa mereka yang akan menikah itu memeriksakan kesehatannya. Ya. Sebenarnya tujuannya kan intinya supaya kita punya tanggung jawab, mungkin moral, untuk melahirkan keturunan generasi yang lebih baik, yang berkualitas. Nah, bagaimana teknisnya gereja sudah melaksanakan itu sebenarnya. Mungkin di rumah sakit atau mungkin melalui puskesmas itu sudah diterapkan dalam Gereja Katolik. Nah, soal ini sudah diatur di dalam gereja, sudah mengatur situ, dan itu sebenarnya sudah berlaku. Kalau Gereja Katolik ya sama di seluruh dunia, sama nanti dari prosesnya, mungkin pokok-pokok yang harus disampaikan sama. Terima kasih, Bu. Kalau saya sampaikan itu aja. Ya. Boleh dari Pak Supriyanto dari agama Buddha. Baik, Ibu, saya menjawab pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana syarat dalam proses perkawinan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha sendiri memang mensyaratkan terkait dengan cek kesehatan untuk mau melangsungkan perkawinan, tetapi itu juga tidak menjadi sesuatu hal yang mutlak yang pasti nanti akan dalam suatu pengertian jaminan bahwa nanti keluarga juga pasti akan sehat, tidak juga. Tetapi setidaknya prasyarat itu sudah kami sampaikan sebagai salah satu syarat yang memang tidak membatalkan pernikahan kalau misalnya tidak ada persyaratan tersebut. Tapi setidaknya Kepala Seraya itu sudah menyampaikan bahwa ketika mau menjalani pernikahan itu tes kesehatan terlebih dahulu. Tetapi tidak menutup juga kemungkinan maaf, karena tidak semua calon pengantin itu dalam kondisi fisik prima, dalam satu pengertian sehat pikiran, ucapan badan jasmani gitu. Ada juga mungkin yang maaf kalau misalnya dengan kondisi tertentu yang secara fisiknya seseorang ternyata tidak maksimal dalam satu pengertian, tidak sebagus yang lain. Kalau misalnya ternyata memiliki pasangan yang sama, ya kami juga tidak bisa istilahnya melarang atau membatalkan proses pernikahan itu, tetapi setidak-tidaknya di komunitas kami sudah mensyaratkan bahwa nanti ketika mau menjalani proses pernikahan menyertakan hasil tes kesehatan. Itu surat keterangan sehat atau bagaimana, Pak? Hanya surat keterangan sehat ya? Sebenarnya kalau dari Pandita Kepala Seraya biasanya menyarankan tidak hanya sebatas surat keterangan sehat dari dari dokter, tapi ya cobalah untuk cek ya, medical check up. Darahnya, medical check up mungkin begitu cara ini. Tapi itu kembali lagi juga kepada calon pengantin, latar belakang calon pengantin. Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang kita lanjutkan kepada Pak Sandi dari agama Kristen. Boleh? Ya, terima kasih. Kalau jawabannya hampir sama sih, bahwa sebenarnya kalau untuk anjuran kepada calon pengantin untuk periksa kesehatan kepada paskes itu udah kita anjurkan. Tapi kalau untuk jadi syarat mutlak itu enggak. Untuk bisa membatalkan pernikahan itu enggak. Tapi ada beberapa memang, karena seperti yang saya bilang tadi, Kristen ini kan berbagai sinode. Ada sinode yang membuat itu menjadi syarat harus menyertakan surat kesehatan. Tapi ada beberapa sinode yang memang itu ya hanya anjuran, sebatas anjuran saja. Itu kalau dalam Kristen. Tapi kalau kami sebagai penyuluh sudah menekankan itu untuk menganjurkan itu kepada pimpinan-pimpinan gereja untuk menyertakan surat kesehatan itu. Ya, itu Bu Mira. Ya, Bu Nesi, bagaimana tanggapannya? Sepertinya kalau persyaratan untuk medical check up, apakah lebih baiknya dari yang mengeluarkan atau menjadikan suatu persyaratan itu bukan dari agama, tetapi dari Departemen Pernikahan ya, KUA,
di wilayahnya. Karena kalau dari agama Islam biasanya dari KUA itu ada persyaratan untuk divaksin tetanus gitu ya. Terus surat keterangan sehat psikologisnya bagaimana gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang saya ketahui. Tetapi mungkin Bu Nesi mau menambahkan atau mau menyanggah sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Bu Nesi? Ya, terima kasih Bu atas isinya. Ya, sepertinya ya ini ya Bu, permasalahannya kadang di individu ya. Iya, sepertinya mungkin ya sepertinya mungkin dari gitu. Semua orang. Karena kebanyakan yang kita alami di puskesmas gitu ya Bu ya. Pada saat hamil, udah suntik tetanus belum. Oh berarti apa tidak diperkuat gitu kan. Dan terakhir terus pas dia hamil, ternyata HB-nya rendah. Emang maksudnya biar diperkuat aja bahwa kan setiap calon pengantin itu seperti yang dibilang tadi harus mempersiapkan untuk melahirkan generasi yang lebih bagus. Kalau sebelum dia menikah tidak dipersiapkan gimana nanti kehamilannya, mungkin seperti itu, biar seluruh pengantin itu melakukan pemeriksaan kesehatan. Jangan nanti di kemudian hari ternyata tahu kesehatannya seperti ini, karena pernah kita alami seorang ibu muda menikah dan kita lakukan pemeriksaan lab, ternyata ada yang hepatitis positif. Nah, dia merasa stres gitu. Kenapa setelah menikah dia tahu bahwa pasangan dia dapat dari pasangan bahwa dia terkena hepatitis gitu. Maksudnya seperti itu untuk menghindari di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak baik. Mungkin seperti itu Bu maksud saya, biar diperkuat dari bukan maksudnya harus itu suatu patokan, enggak. Maksud saya supaya dianjurkan bahwa setiap calon pengantin itu harus memeriksakan tes kesehatannya gitu. Karena yang selama ini juga yang memeriksakan tes kesehatannya kan cuma calon pengantin perempuan, laki-laki enggak diperkuat gitu ya Bu ya. Mungkin ke situnya aja yang perlu kita itu. Dan dari kami pun tenaga kesehatan ada tim pendamping keluarga khususnya untuk nanti cantin, bagaimana proses dia untuk persiapan menikah juga ya. Sepertinya Bu Nesi cukup dari jawaban tiga narasumber. Ibu, terima kasih untuk para narasumber sama dari Ibu Mira. Selanjutnya boleh ada pertanyaan lagi? Kalau lihat usia Pak, dari beberapa tadi dikatakan dari Budha udah dikatakan bahwa usia itu patokannya 19 tahun gitu ya Pak ya. Tadi dikatakan begitu, ada undang-undangnya. Kalau dari agama Kristen apa Katolik, apakah sama ada patokan usia minimal di usia berapa seorang perempuan atau laki-laki siap untuk berkeluarga? Karena kita mengatakan sesuai dengan psikologisnya bagaimana ya, ekonominya harus bagaimana, seperti kata Pak Sandi tadi bilang harus punya rumah baru saya mau nikah gitu ya. Apa itu patokan usia menjadi parameter dari beberapa agama seperti dari Kristen ataupun Katolik? Ya, baik Ibu Mira. Dari Katolik sudah diatur dalam hukum gereja sebenarnya. Jadi sepanjang hukum negara ada hukum gereja yang berlaku di seluruh dunia. Itu batas minimal untuk itu 14 wanita, pria 16 minimal ya itu. Itu mungkin pertimbangannya kematangan fisik, psikologis mungkin di budaya Eropa. Tapi dalam kita mengikuti hukum negara. Jadi yang kita gunakan adalah hukum negara. 19 tahun yang berlaku sekarang. Jadi batasan umur usia. Itu sebenarnya tegaskan untuk kematangan dari segi fisik dan psikologis pria dan wanita. Ya, dan alat reproduksi tentunya Pak ya. 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 Boleh kalau dari Pak Sandi bagaimana Pak usianya? Ada patokan atau sama? Kalau patokannya sesuai dengan undang-undang sih. Kalau gereja ngikutin peraturan undang-undang 19 tahun. 19 tahun. Ada lagi pertanyaan, sepertinya materi ini cukup menarik. Jadi ada wawasan bagi kami tenaga kesehatan, bagaimana ke depannya mengenai bimbingan pranikah untuk calon canting dari beberapa agama, sehingga ini tambahan ilmu juga bagi kami. Sebelum saya tutup, sepertinya ada beberapa catatan saya pribadi bahwa namanya
persiapan pernikahan itu tentunya kita memiliki tujuan. Seperti tadi Pak Sandi bilang, sepertinya ini pun untuk semua agama, bukan hanya Kristen, Katolik, Buddha ataupun agama Islam, bahwa membentuk keluarga itu sangat penting untuk memiliki keluarga yang sejahtera. Yang kedua tentunya merencanakan kehamilan. Ini yang poin penting sehingga nanti kualitas si anaknya bagaimana ke depannya. Terus mencetak generasi yang sehat dan berkualitas, dilihat dari kapan jumlah anak mau berapa, itu kan harus dibicarakan juga ya Pak ya, di antara suami istri pasangan. Terus bagaimana pola mendidik anak untuk saat ini dengan digital saat ini, yang era-era semua serba digital. Terus konsultasi dan pemeriksaan kesehatan tentunya penting juga untuk tujuan bimbingan pranikah, untuk mengetahui dua sisi calon pengantin pria dan wanita, bagaimana untuk melanjutkan pernikahan atau reproduksi yang lebih baik. Dilihat dari komunikasinya, dilihat dari bagaimana dia mengatasi konflik dan kedewasaan, dan tentunya ekonomi tadi dibahas di dalam narasumber, dibahas tentang manajemen ekonomi rumah tangga pun harus dipikirkan untuk calon pengantin. Mungkin itu sedikit catatan dari saya. Terima kasih untuk semua narasumber yang bisa hadir pada sore hari ini. Oleh karena itu, saya balikan lagi kepada MC, Bu Eka, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bu Mira dan para narasumber. Mohon maaf, kirain Bu Anissa. Ya, mohon maaf. Baik, terima kasih atas pemaparan para narasumber, luar biasa sekali untuk materi hari ini. Memperluas wawasan dan memperluas pengetahuan saya yang belum tahu maupun rekan-rekan sejawat yang belum tahu menjadi lebih tahu. Mudah-mudahan informasi dapat teraplikasi di kita nanti. Baik, sebelumnya untuk para narasumber maupun moderator, kami mohon untuk berfoto bersama dulu ya. Dimohon untuk menyalakan kamera kepada para peserta. Ya, hitungan saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oh, Bapak ada ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Setelah foto bersama, saya pun akan menyampaikan dari rencana tindak lanjut bagi di kabupaten kota. Mohon izin share. Apakah sudah terlihat? Kesepakatan dan rencana tindak lanjut pada orientasi penguatan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin yang sudah kami rangkum. Di sini ada poin-poinnya bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas berkoordinasi dengan Kementerian Agama atau KUA, Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengadakan sosialisasi ke Kementerian Agama atau KUA tentang program kesehatan reproduksi atau yang pendampingan keluarga tersebut. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas membuat MOU dengan Kementerian Agama, KUA dan Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Kemudian poin keempat, Puskesmas Kabupaten Kota bekerjasama dengan KUA dalam bimbingan pernikahan. Kemudian yang poin kelima adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas kerjasama dengan Kementerian Agama atau KUA dalam melaksanakan pelaksanaan pernikahan dengan adanya tes pemeriksaan kesehatan, screening awal pada calon pengantin. Jadi anjuran kepada calon pengantin sebelum menikah memeriksakan dirinya ke Pasienkes. Baik, apakah ada tambahan ataupun koreksi dari Bapak Ibu sekalian?
sebelum ditetapkan untuk rencana tindak lanjut ataupun kesepakatan? Kami akan informasikan nanti di link materi-materi dan rencana tindak lanjut yang akan dibagikan di grup WA. Baik, nampaknya apakah semuanya sudah setuju? Setuju kayaknya Mbak Anissa. Pada kemana ini suaranya? Ini akan kami matangkan kembali ya, karena ini dibuat baru sekarang, kesepakatan ini. Insya Allah akan kami matangkan kembali dan setelah melalui prosedur konsultasi, baru akan di-share ke kabupaten kota. Saya akan stop share dulu ya. Baik. Ya. Barangkali alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah mengisi hari ini maupun kepada moderator Ibu Mira dan Ibu Nina. Terima kasih banyak semuanya, dan terutama peserta dari kabupaten kota, baik dari pasien puskesmas maupun dari dinas kabupaten kota. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan turut aktif di kegiatan orientasi penguatan pelaksanaan pelayanan Jatim. Kedepannya harapan kita semua adalah bahwa penerapan pemeriksaan screening awal kepada calon pengantin di layanan Kemenag ataupun KUA dari berbagai keyakinan mampu menggiring atau mensosialisasikan pemeriksaan screening awal kesehatan reproduksi maupun bimbingan pernikahan untuk pembekalan pernikahan di kemudian hari, sehingga diharapkan kesehatannya lahir dan batin. Amin ya. Amin. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditambahkan, acara cukup diakhiri cukup sampai sekarang. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabupaten kota, besok masih ada 1 hari lagi untuk sosialisasi aplikasi Kesjatim dan sosialisasi dari POGI mengenai kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Ya, 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.